Kembali lagi di Gilang Gulat. Kali ini di Gulat Fitcast ya. Kita akan bahas tentang White Rabbit, dimana lagi rame banget nih dibahas di berbagai website, akun-akun wrestling, berita-berita gulat, podcast-podcast tentang apa maksud WWE dengan men-tease atau memberikan petunjuk tentang White Rabbit. Kita sedikit jelasan aja ya. White Rabbit itu merupakan judul lagu dari sebuah band dengan vibe lagu itu kayak agak jadul-jadul scary begitulah. Dan ini membuat orang berspekulasi maksudnya dari memutar lagu White Rabbit ini apa. Jadi orang mencari petunjuk-tunjuknya. Jadi yang diputarkan, lagu White Rabbit ini diputarkan pada saat acara house show, acara live event off air. Terus ada pas komersial break, di mana vibe-nya itu kesannya kayak Bray Wyatt yang lampunya dimatikan, lagunya diputar, terus ada kelip-kelip lampu-lampu sinar-sinar begitulah yang mengelilingi di kursi penonton. Dan ini orang berpikir teori-teori tentang ini maksudnya White Rabbit apa. Ini menyasar kedua pegulat. Yang pertama adalah Karrion Kross. Kenapa? Karena White Rabbit adalah gimmicknya Karrion Kross pas dia sebelum di WWE. Terus juga petunjuk yang diberikan pada saat episode SmackDown itu kan ada kayak QR code yang bisa di-scan gitu masuk ke dalam sebuah video yang ada di channel www.com, dan itu ada hitam putih. Terus ada jam pasir di kanan bawah gitu. Berarti ini jelas hitam putih itu tipikalnya Karrion Kross. TikTok jam pasir itu Karrion Kross. Itulah mengapa orang berpikir alah paling itu cuma gimmick untuk Karrion Kross untuk memperkuat gimmick hitam putihnya ini. Spekulasi berikutnya dialah Bray Wyatt. Kenapa? Simple, karena vibe-nya pada saat lagu ini diputar, lampu mati, terus ada kelip-kelip putih-putih, lampu-lampu begitu di kursi penonton, kayak Bray Wyatt entrance dong. Terus juga dalam video yang pakai QR code yang muncul di website sebuah video permainan Hangman ini, itu ada pertanyaan who killed the world. Terus jawabannya adalah you did. Ada kayak animasi kelinci putih yang memilih huruf-huruf sebelum huruf itu terjawab. Jadi huruf-huruf yang dia pilih pertama itu menciptakan sebuah kata demon. Dia huruf D dulu, E, M, O, N. Terus muncul beberapa kata di situ, baru dia jawab dengan you did. Nah, demon itu pasti bukan Karrion Kross. Karrion Kross is not a demon. Kalau demon ya mungkin Finn Balor, tapi nggak masuk akal kalau Finn Balor ya. Demon di sini ya masuknya ke Bray Wyatt. Terus juga kenapa orang berpikir Bray Wyatt? Karena ada berita sebelumnya kalau Bray Wyatt itu ada omong-omong sama WWE belakangan ini untuk update status dia mungkin ya, untuk mungkin ada negosiasi baru begitu. Dan itu belum jelas apa. Yang jelas WWE sudah menghubungi Bray Wyatt. Ini rumornya yang beberapa hari ini terjadi, yang sudah saya laporkan juga di Gulat News. Dan satu lagi, ini baru update banget 18 jam lalu ya, saya baca di Cultaholic ini yang melaporkan dari Fightful Select. Jadi Fightful Select melaporkan kalau tidak ada talent di WWE atau di on-screen staff atau staff yang ada di balik layar WWE yang diceritakan ataupun yang dikasih tahu tentang petunjuk White Rabbit ini. But almost all of them believe they are related to Bray Wyatt. Dan yang semuanya berpikir, semuanya menduga kalau itu kemungkinan besar adalah Bray Wyatt. Dan semua yang terlibat dalam produksi WWE juga tidak diceritakan, nggak dikasih tahu apa itu White Rabbit. Ini dari Fightful Select. Jadi orang dalam WWE pun nggak tahu. Jadi Triple H dan orang-orang atasan ini mempersiapkan ini dengan sedemikian rupa tanpa memberitahu orang-orang ada apa ini. Persiapan White Rabbit ini siapa yang akan muncul. Jadi makin kenceng kemungkinan orang kalau ini bukan Karrion Kross. Bisa jadi Bray Wyatt. Sekali lagi, bisa jadi Bray Wyatt. Dan ada tanggal 23 September 9.23, di mana ini adalah tanggal di mana ditayangkan SmackDown besok Sabtu. Kita nggak boleh lewatin SmackDown besok Sabtu ya guys ya. Kalau memang ini Bray Wyatt, it's super exciting, pasti akan sangat seru. Tapi kalau memang ini Karrion Kross, nggak apa-apa juga lah ya, karena WWE juga nggak ngasih petunjuk yang jelas ini siapa. Dan saya sudah membuat sebuah postingan ya teman-teman ya, yang sudah ikutan berkomentar di postingan ini. Terima kasih.
Kita coba baca dulu postingannya ya. Siapakah yang dimaksud Bray Wyatt, Karrion Kross? Komen di bawah. Terus konteksnya sudah saya jelasin tadi. Dan teman-teman silakan berkomentar. Ada foto-foto. Ini udah ramai banget. Saya pastikan saya coba akan membaca ya. Tapi mungkin kalau ada yang kelewatin mohon maaf. Yang pertama itu adalah Bambang Dude. Cuma 2 opsi, Bray Wyatt return, gimmick Karrion Kross waktu masih di Impact. Ya itu saya udah bilang tadi. Najam Laksmana, tease-nya Bray Wyatt untuk kembali. Ya ada Hafiz Dimas juga yakin ini masih 50-50, masih bingung ya. Kalau itu Bray Wyatt berarti negosiasinya berhasil. Kalau itu Karrion Kross saya pengen lihat apakah lebih bagus karakter Fall and Pray atau tidak. Terus juga Makmur, kalau aku sih Bray Wyatt yang akan kembali ke WWE sesuai 923. Terus kayaknya Karrion Kross deh karena ada jam pasirnya. Ya saya sudah jelasin tadi ya. Yeri juga pengennya Bray Wyatt tapi karena takutnya kena PHP. Ya benar saya juga berpikir gitu. Bray Wyatt pasti Bray Wyatt tapi takutnya kena PHP. Terus juga ada ini Bray Wyatt juga nih si Bourbon nih waktu Alexa Bliss tanding tadi ada red light. Iya, yang Alexa Bliss itu memang saya sudah sempat laporkan di Gulat News kayak dia akan berganti ke dark gimmick lagi untuk Alexa Bliss ya. Terus dia bilang katanya Karrion Kross sudah menampis di Twitter kalau rumor atribut berbau kelinci yang lagi bicarain orang-orang ini bukan dirinya, terlebih dia udah punya gimmick sendiri. You Did itu juga sama kayak fontnya Bray Wyatt yang Find Me. Iya ya. Wah ini good catch nih Bourbon. Ada lagi BCB Sport Demon Bray sih, tapi kayaknya Kross kalau Bray return lantas feud dengan siapa? Iya juga ya, dengan siapa? Tapi nggak apa-apa juga sih karena Braun Strowman juga kembali feudnya semacam Seth Gable. Lanjut lagi ada Zack Roblox. If I guess Bray Wyatt akan return di 23 September 9 dan I guess atau Bray Wyatt akan return. Ya boleh. Ada Nifli lebih yakin ke Karrion Kross sih. Ya nggak mau kena PHP mungkin ya. Ada rumor berkembang talent lama NXT yang bakal digosip return itu dikonfirmasi Hunter, tapi kita semua belum tahu. Semoga benar-benar kejutan. Feeling gue antara Legend dengan gimmick baru ya. Mr. Saga, thank you. Bad Bunny, saya sempat baca ini Bad Bunny, kata orang juga ada yang berpikir Bad Bunny. Tapi saya berpikir kayaknya arahnya nggak ke situ. Ya nggak tahu lah ya. Mungkin iya, mungkin nggak juga. Karena mungkin jelas itu Rabbit, itu Bunny dihubungkan ke Bad Bunny. Karena juga ada laporan sebelumnya kalau Triple H juga ngontak Bad Bunny. Tapi apakah worth it mendatangkan Bad Bunny hanya untuk pay-per-view Extreme Rules gitu? Nggak tahu ya. Ada juga Aleister Black. Kayaknya Aleister Black nggak susah ya. Ada juga Bray Wyatt sih, tapi jangan terlalu berharap. Ya benar, itu sudah tadi baca. Reza Bakhtiar, Bray Wyatt mungkin. John Cena nggak dong, aduh. John Cena. Lagi DVP 71, aduh. DVP 712 mau Bray Wyatt ataupun bukan pegulat jobber yang dulu makin hilang kayak R-Truth, Mustafa Ali, Reggie. Ya, nggak tahu ya, mungkin Triple H tuh tidak suka yang lawak-lawak yang sangat jobber gitu ya. Jadi dia tidak mau berurusan lagi dengan yang tidak penting begitu. Dia fokusnya ke wrestling gitu ya. Atau ini mungkin Triple H lagi persiapan mau mengemas ulang di 24/7 champion ya. Ada bilang Bad Bunny juga, ada lagi Bobby Roode. Kalau kayaknya Legend bisa juga. Rumornya Pak D Hunter mau bawa orang yang tidak diduga ya, nama besar. Siapa itu? Bisa jadi Legend. Kalau White Rabbit Legend siapa? Saya agak bingung juga ya nyari taunya. Ada Muh Ade, kayak gimmick dari Karrion Kross zaman Impact. Ya memang White Rabbit. Kalau Bray Wyatt agak kurang serak kalau dia return di SmackDown. Bener juga, pikirannya sama juga pikiran saya ya. Kalau cuma return di SmackDown kayaknya agak gimana gitu lah. Harusnya di sebuah pay-per-view ya nggak sih? Masuk akal. Ada lagi dari Ryback. Dari Ryback, Oscar Yoga, Ryback. Ryback lagi ngunyah keripik ya. Ada lagi dari Ahmad Rafi. Clue, kelinci putih Bad Bunny, jam pasir Karrion Kross, tulisan Yudit, Bray Wyatt, The Fiend. Bray Wyatt, The Fiend, Not ataukah Aleister Black akan kembali ke WWE? Belum. Ahmad Zafik, aku berharap Bray Wyatt sih, tapi kalau Karrion Kross masih bagus, apalagi dia penonton setia lu bang. Oke, terima kasih Ahmad Zafik, banyak-banyak rezeki ya. Ada kalau Karrion Kross, Adi Yudo
buat apa bang dibuatin vignette kayak gitu? Soalnya kan Karrion Cross sudah debut di ring. Bener, saya juga pikiran seperti itu. Buat apa dibikinin kayak gitu lagi untuk Karrion Cross? Karrion Cross sudah ada di WWE dia, udah ada di SmackDown, udah ada gimmick sendiri. Kenapa ada tis-tis atau petunjuk-petunjuk seperti itu? Buat apa gitu? Masuk akal Adi Udot, terima kasih. Kemudian Bray Wyatt bang, follow the buzzard. Yes, Bray Wyatt sih bang. Oke, makasih Andi. Ada RRS Gamers, Bad Bunny kelinci, Karrion Cross jam pasir. Nggak ada Bray Wyatt nih ya. Oke. Mungkin talent AEW Hangman enggak. Bray Wyatt apakah ganti gimmick? Kayaknya enggak ganti-ganti banget, tapi tetap ada seram-seramnya lah ya. Mungkin Karrion Cross karena di slide kedua ada gambar jam pasir, benar. Maybe Edge, enggak dong. Bisa jadi sih, tapi enggak kayaknya. Ayal kali gimana sih? 4.000 tentang The Fiend, Karrion Cross jelas itu entrance Santino Marella. The Bunny temannya Butcher and Blade. Bukan dong. Itu lain lagi. Karrion Cross, Bad Bunny. Menurut aku pribadi sih Bray Wyatt, Casey atau pegulat lain. Kalau Karrion Cross untuk apa dibuatin V-nya? Iya sama ya. Seperti ini seperti teka-teki dari The Fiend sih. Benar Aninda Ayu. Pegulat yang mau kalau return mungkin karena udah return duluan. Moga aja Bray Wyatt semenjak dia lepas WWE rasanya tuh kayak ada hilang gitu. Ya saya juga rindu sama Bray Wyatt ya, kangen kita. Ada misteri ya. Kayaknya si gimmick lamanya Karrion Cross. Mungkin juga Bray Wyatt bergabung sama Karrion Cross untuk menentang Drew McIntyre. Ada juga yang berpikiran seperti ini guys. Bray Wyatt itu team up dengan Karrion Cross. Jadi sebuah stable gitu. Tapi menurut saya saat ini Karrion Cross kan lagi sama Drew. Selama promonya saya mungkin saya kurang nyimak aja mungkin, atau Karrion Cross gak nyebut apa-apa ataupun gak ngasih tease atau petunjuk apa-apa tentang dia punya leader ataupun punya partner. Karena juga feudnya dengan Drew McIntyre ini gak ada urusan partner gitu, mereka one on one ya. Ada juga Brandy Rhodes, katanya ada rumor dia yang mau gulat lagi. Janganlah, ekspektasi sudah terlalu tinggi, masa yang muncul Brandy Rhodes. No clue bang Firman. Saya bukan, kalau saya sih berpikirnya nggak tahu siapa gitu, karena saya terlalu banyak petunjuk ataupun teori-teori yang saya terima. Jadi saya ragu untuk menentukan ini Karrion, Bray atau orang lain lagi. Saya belum bisa menebak guys. Teman-teman yang bisa menebak mungkin kalau benar oke banget ya. Ada Leal, apakah ini Adam Rose? Gitu orang yang pakai kostum kelinci zaman dulu. Iya ya. Saya sampai lupa kalau dulu Adam Rose ada Bunny, ada kelinci yang jadi bahan olok-olokan itu. Tapi akan sangat konyol sih kalau kelinci badut-badutan Adam Rose yang datang. Ada Ezekiel dan Bray Wyatt tapi belum tahu juga. Ezekiel sudah off ya. Mungkin akan ganti jadi Elias. Bad Bunny juga ada Kagani, thank you. Ada Zebra, Wyatt Family. Bray sama Rowan cocok ngancurin Bloodline. Saya pengen sih Wyatt Family return lagi, ada Braun, ada Rowan, ada Bray nanti untuk menghadapi Bloodline. Tapi jangan sekarang karena akan kalah pasti. Iya gak sih? Pasti akan kalah. Ada Hasan, feeling gue kok ke Bad Bunny ya. Bad Bunny mungkin. Apakah ada kemungkinan Bad Bunny? Ada 3 orang nih berturut-turut ngomong Bad Bunny ya. Karrion Cross ganti gimmick kayaknya. Kalau aku sih serah apa yang mau return or debut, yang penting ada kejutan aja dari WWE. Ya kita tunggu. Pasti Bray Wyatt panggil. Yakin banget nih Mike Tyson ya. Bray Wyatt. Bisa jadi, tunggu aja ya guys ya. Menurut saya bukan Karrion Cross karena gimmick Karrion Cross lagi panas banget, bener. Gimmick panas-panasnya saya lebih memilih Bray Wyatt atau The Fiend return ya. Terus juga ada terakhir Zuhdi Permana, kemungkinan Bray Wyatt return to SmackDown atau Raw. Ada info mengatakan bahwa Bray Wyatt menggunakan topeng kelincinya atau menggunakan topeng lamanya The Fiend. Apakah kemungkinan Bray Wyatt return sama Alexa Bliss atau Tegan Nox atau Jessamyn Duke? Waduh, ini semuanya disebutin nama-namanya nih. Saya nggak tahu. Yang memakai topeng kelincinya ini patut ditunggu. Moga-moga musuhnya antara orang yang memegang sabuk selain Tribal Chief Borderline Squad. Mustahil kalau itu Karrion Cross karena dia sudah feud dengan Drew McIntyre, Giant Scottish Warrior Chosen One. Ini cukup solid sih pendapatnya dari Zuhdi Permana, tapi masih belum pasti ya guys ya. Jadi sebelumnya terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah ikutan bergabung. Banyak banget, ada 62 komentar di sini, tapi mungkin ada yang 2 kali komentar ya, nggak apa-apa lah. Jadi dari obrolan tadi saya juga mendapat insight ya, karena kemungkinan sangat banyak kalau kita ngomongin teorinya seperti apa. Tapi yang kencang jelas ini adalah Bray Wyatt. Apakah orang akan kecewa kalau ternyata di SmackDown besok bukan Bray Wyatt? Nah ini jadi pertanyaan nih. Apakah kita akan kecewa? Udah dikasih tis petunjuk kayak gini, creepy,
stylenya dark, hitam putih, yang keluar ternyata cuma gimmicknya Karrion Kross. Atau ternyata hanya orang lain yang tidak kita pikirkan siapa. Atau benar-benar Bray Wyatt. Ini barusan masuk ke kepala saya. Jangan-jangan Eric Rowan. Bisa jadi loh. Eric Rowan yang tadinya pakai topeng domba warna putih terus diganti dari topeng kelinci gitu. Nggak tahu guys, sampai sekarang saya masih blank siapa yang akan return. Tapi yang jelas pendapat teman-teman ini bisa mewakilkan dari teman-teman semuanya yang memang mengharap sesuatu yang besar, kejutan terjadi untuk WWE. Especially untuk episode SmackDown besok di tanggal 23 September 2022 waktu Amerika. Kita tunggu saja nanti di episode SmackDown hari Sabtu. Yowie wowie!